Bersyukurlah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena saat ini kita duduk bersimpuh di masjid yang kita cintai ini. Tidak ada ancaman, kita dalam keadaan aman. Tidak ada gempuran misil dan roket yang dikhawatirkan meluluh lantakkan masjid ini. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat ini kita bisa khusyuk dalam penghambaan kepada Allah, menunaikan sholat Jumat, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah tanpa berharap-harap cemas, menanti berita tentang anak istri kita di rumah. Tewaskah mereka akibat tertimbun rumah yang hancur, berkeping-keping luluh lantak oleh serangan rudal tak terduga. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat nanti kita meninggalkan masjid ini masih ada tempat bernaung yang aman, masih ada canda tawa buah hati kita, serta masih ada sambutan hangat dari istri tercinta dan dari keluarga kita tercinta. Jamaah sekalian yang kami muliakan, sekarang ini jamaah sekalian bayangkan, bila kota tempat kita tinggal ini berubah menjadi sebuah kota yang diblokade, diisolir dari segala penjuru, menjadi sebuah penjara raksasa, tidak bisa bergerak kemana-mana. Lalu tiba-tiba terdengar suara pesawat-pesawat tempur berputar-putar di atas atap rumah tempat kita tinggal. Lalu tanpa diduga pesawat-pesawat itu melepaskan rudal-rudalnya tepat menghunjam ke arah kita, ke arah anak-anak kita, ke arah istri kita yang sedang ada di rumah. Dan tiba-tiba saja kita hanya mendengar berita anak-anak dan istri kita terluka atau bahkan telah tewas akibat gempuran rudal-rudal itu. Bayangkanlah jamaah sekalian, jika nanti saat kita pulang ke rumah, kita hanya menemukan rumah tempat kita bernaung telah berubah menjadi onggokan puing-puing bangunan yang hancur lebur. Bayangkanlah bila di antara puing-puing itu ada ayah kita, ada ibu kita, ada istri kita tercinta, ada bayi mungil kita bersimbah darah, tubuhnya remuk hancur, tak bernapas lagi. Bayangkanlah jika malam nanti hidup kita dalam keadaan gelap gulita, tanpa pasokan listrik, tak ada tempat bernaung, tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada pakaian untuk menghangatkan tubuh, untuk mengusir dingin, dan tidak ada lagi tempat keluarga, tempat kita berbagi suka dan duka. Lalu bayangkanlah bila itu semua kita lalui dan pesawat-pesawat tempur jahat tak juga menghentikan gempurannya. Bahkan tidak hanya itu, mereka justru diperkuat dengan tank-tank dan pasukan darat untuk menghancurkan, membombardir dan membinasakan kita semua. Bayangkanlah bagaimana perasaan hati kita jika dengan semua penderitaan yang tiada tara itu, ternyata jarang orang yang peduli dengan kita. Dunia seolah dia membisu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di kota ini. Kira-kira jamaah sekalian, seperti apakah perasaan hati kita jika kita mengalami semua penderitaan dan kebiadaban itu? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jamaah sekalian pasti telah paham bahwa itulah situasi dan kondisi yang sekarang ini dialami oleh saudara-saudara kita, keluarga kita, kaum muslimin yang ada di Palestina, di tanah Masjidil Aqsa. Alangkah baiknya tatkala kita menyaksikan berbagai kejadian tersebut, selain mengambil langkah nyata sesuai dengan tuntunan agama kita, kita juga berusaha melakukan berbagai renungan dan mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian itu.